Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwatal iman wa akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengangkat tema benteng diri tahapan pasca ruqyah. Jadi bagaimana cara kita membentengi diri kita pasca kita di ruqyah? Ya. Ruqyah adalah doa dan dia adalah penyembuh untuk segala jenis penyakit yang berada di dalam jasmani maupun rohani kita. Kalau Anda sudah disembuhkan oleh Al-Quran, bukan berarti Anda tidak lagi bisa ditimpa penyakit. Bukan berarti Anda tidak lagi bisa diganggu oleh syaitan laknatullah alaih. Karena kalau Anda tidak bisa sakit pasca di ruqyah, tidak bisa diganggu syaitan pasca ruqyah, berarti habis cerita kehidupan. Karena hidup ini adalah ujian. Maka selagi Anda masih hidup, apapun kondisinya, ujian itu akan terus datang kepada Anda, siapapun kita, dimanapun kita berada. Ada beberapa tahapan yang harus dijaga setelah kita sembuh melalui ayat-ayat Allah yang mulia. Yang pertama adalah dijaga solat 5 waktunya. Dijaga solat 5 waktu, tepat waktu, ya, berjemaah di masjid, ya, bagi laki-laki dan bagi perempuan, ya, di rumah, ya, karena sebaik-baik salat wanita adalah di rumah. Dan kemudian jika dia belum menutup aurat secara sempurna, maka tutuplah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Nabi, perintahkanlah istri-istrimu, ya, dan anak perempuanmu, saudari perempuanmu, agar mereka memakai hijabnya menutupi seluruh tubuh. Kenapa diperintahkan seluruh menutupi tubuh kita? Agar mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Masya Allah, inilah hikmahnya. Ketika kita mengikuti perintah Allah, maka kita tidak akan diganggu dari sudut manapun datangnya. Begitu. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, ya. Tidak menipu orang, tidak mengikuti transaksi-transaksi yang diharamkan, riba misalnya, asuransi, ya, multi level marketing yang di sana banyak kezoliman, mengandung unsur judi, mengandung gharar, ya, ketidakjelasan. Nah, ini diharamkan dalam Islam. Cari bagaimana cara bermuamalah transaksi yang baik menurut syariat Islam. Ya. Saya rekomendasikan dengarkan, ya, kajian Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala. Beliau pakar muamalah kontemporer. Beliau yang menulis buku, ya, Harta Haram Muamalat Kontemporer, ya. Anda bisa belajar di sana. Bagaimana cara jual beli yang halal, bagaimana jual beli online yang halal, bagaimana akad wakalah yang dihalalkan, bagaimana syirkah muamalah yang dihalalkan. Semuanya diajarkan di sana. Ya. Kemudian selanjutnya menjaga wudunya dalam kondisi apapun. Ya. Baik dalam dia beraktivitas, ya. Kemudian ketika dia mau tidur, ya, dimanapun dia berada, dijaga wudunya. Karena wudu itu adalah pembentengan diri Anda dan kita semua agar tidak diganggu oleh syaitan laknatullah alaih. Ya.
Lalu selanjutnya zikir pagi dan petang. Ya. Zikir pagi dan petang ini, ya, apabila kita menjaganya di waktu pagi, maka Allah akan lindungi kita sampai sore hari. Apabila kita menjaga zikir sore, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sampai pagi hari. Masya Allah. Ketika Anda jaga wudu, kemudian zikir, Anda tidak pernah lepas. Yakinlah, di antara keduanya akan ada di mana akhir cerita hidup Anda di situ. Dan Anda, ya, atas izin Allah Ta'ala, dan semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah, akan dimatikan dalam keadaan khusnul khatimah. Kenapa tidak? Karena terus berzikir kepada Allah dan menjaga wudunya, mati dalam keadaan suci. Allahu Akbar. Inilah dambaan setiap seluruh kaum muslimin, ya. Dia mengharapkan dirinya dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, ya. Dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan sebaik-baik mati, yaitu sedang sujud kepada Allah, sedang membaca Al-Quran, sedang bangun qiyam untuk solat, memohon ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita di masa lalu, dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hubungan kepada manusia, kepada saudara, kerabat, dimanapun mereka berada. Ya, dan semoga Allah mudahkan atas itu. Ya, dan membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia akan dibentengi dirinya dari gangguan syaitan, laknatullah, dan juga sihir. Sihir tidak mampu menyerang kita atas izin Allah apabila kita membaca dan mendawamkan zikir la ilaha illallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ya, semoga ketika lisan kita ringan, ya, membaca kalimat la ilaha illallah, dan kita akan dimatikan terakhir ucapan kita dengan kalimat itu. Biiznillah taala. Semoga Allah ijabah doa-doa kita, ya, dan dimatikan dalam kondisi itu. Kemudian membaca Al-Qur'an minimal 2 juz sehari. Kalau tidak bisa 1 juz sehari. Ya, jangan pernah putus membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah Allah sedang berinteraksi dengan kita. Allah sedang mengingatkan kita. Tidak semuanya manusia, ya, diberikan rezeki, dimudahkan oleh Allah membaca Al-Quran. Karena rezeki itu tidak harus berbentuk harta. Rezeki itu tidak harus berbentuk uang, ya. Rezeki itu, ya, bisa dalam bentuk kemudahan kita dalam beribadah, karena sejatinya memang tujuan kita itu adalah ibadah. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah apapun kondisinya, mau bekerja, ya, kemudian bermuamalah, niatkan ibadah. Jadilah pedagang yang jujur, karena Allah Maha mengetahui seluruh transaksi yang kita lakukan. Ya. Kemudian menjauhkan diri dari teman-teman yang jauh dari Allah. Artinya apa? Ketika kita sudah hijrah, berubah, ya, memikirkan fokus kepada akhirat kita, jauhi teman yang poya-poya, yang suka menggibah, ya, yang tidak menutup aurat, ya. Kalau bisa menasihatinya, alhamdulillah. Jika tidak, maka jauhkanlah diri kita dari dia. Karena agama kita ini, ya, kata Nabi, dilihat sebagaimana teman-teman dekat kita. Ingat, hati kita ini lemah. Kita akan terkontaminasi dengan apa yang mereka pikirkan, dengan apa yang mereka bahasakan. Ini harus dijaga, ya. Maka dari itu hati-hati. Ketika memilih teman, pilihlah dia yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kalau kita khilaf, yang menegur kita kalau kita salah. Dan ini adalah bagian dari rezeki, ya. Maka dari itu, ya, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika pekerjaan kita adalah pekerjaan yang saya sebutkan tadi tidak diberkahi oleh Allah, maka carilah pekerjaan lain.
yakinlah Allah ya maha besar ya rezekinya, maha luas kasih sayangnya ya. Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Jangan takut ketika Anda hijrah, yakinlah ya, Allah mengatakan barang siapa yang hijrah kepada Allah maka Allah akan bukakan ya jalan yang luas baginya ya untuk menggapai rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita ya. Sekarang sudah 10 Ramadan ya. Masya Allah tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan kita memohon kepada Allah ya agar terus diberikan semangat ya jiwa raganya untuk terus beribadah di hari terakhir ini, karena tidak ada jaminan ya. Ramadan tahun depan kita masih hidup, tidak ada jaminan ya. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Mohon kepada Allah, perbanyaklah menangis, mengeluarkan air mata agar hati-hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.